Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nusalli wa nusallim ala rasulul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabatku yang mulia, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi contoh serta suri teladan untuk kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kembali kita berjumpa pada channel berbagi amalan berupa doa dan zikir yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan umat-umat yang berada di sekitar kita. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, memberkahi semua rezeki dan memanjangkan umur saudara-saudaraku yang senantiasa mampir dan berkunjung pada channel ini. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia tentunya kita memiliki berbagai macam keinginan. Sebagai manusia tentunya kita memiliki cita-cita. Sebagai manusia pastilah kita memiliki hajat yang senantiasa kita idam-idamkan zaman dirahmati Allah, yang terkadang menjadi mimpi kita. Namun terkadang hajat tersebut sangat sulit untuk kita wujudkan zaman dirahmati Allah. Apakah hajat tersebut susah ataukah hajat tersebut memang tidak mampu untuk kita dapatkan? Namun kita sebagai manusia zaman dirahmati Allah memang idealnya senantiasa menggantungkan keinginan kita, cita-cita kita, walaupun itu setinggi langit zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa sesungguhnya segala hajat yang kita inginkan, segala cita-cita yang kita impikan, segala keinginan yang kita dambakan, segala sesuatunya zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat untuk kita zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang beragam. Hajat untuk kita ini memang bermacam-macam. Namun sesungguhnya hajat yang paling utama, hajat yang paling besar, dan sesungguhnya hajat yang paling mulia zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menurunkan hidayah kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Namun terkadang hajat ini zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita kesampingkan, padahal hajat ini begitu mulia. Padahal hajat ini zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kelak yang akan membawa kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua Allah berikan hidayah, dan perkara hidayah ini zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang harus dijemput, perkara yang tidak datang dengan sendirinya zaman dirahmati Allah. Namun ketika seorang manusia ini berhajat, misalkan ingin mendapatkan sebuah rumah, berhajat ingin mendapatkan kendaraan, berhajat ingin menunaikan ibadah ke tanah suci, berhajat ingin memiliki kekayaan yang melimpah, maka zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan perkara yang wajar. Itu merupakan perkara yang
tidak bisa dipungkiri, dan ini merupakan sebuah perkara yang tidak memiliki larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara kita untuk mendatangkan hajat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah amalan yang insya Allah ketika kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah semua hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ada cara yang diajarkan oleh ulama kita zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca basmalah sebanyak 12.000 kali setiap kita melaksanakan atau selesai melaksanakan solat fardu maupun solat sunnah zaman dirahmati Allah. Kita bacakan basmalah sebanyak 12.000 kali, dan setiap selesai 1.000 kali maka kita baca salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh kita bacakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau boleh kita bacakan zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala sallallahu ala Muhammad Allah, atau sallallahu ala Muhammad kemudian disambut sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan di setiap bilangan 1.000 kali. Maka banyaknya salawat yang kita bacakan ketika kita membaca sebanyak 12.000 kali basmalah adalah sebanyak 12 kali solawat zaman dirahmati Allah. Maka insya Allah semua hajat-hajat kita akan Allah kabulkan. Semua permintaan-permintaan kita akan Allah kabulkan zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan percaya, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bukan bacaan kita yang membuat keinginan kita terkabul atau cita-cita kita terkabul, tetapi semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa ini merupakan bacaan yang sangat mudah, bacaan yang sangat gampang, sehingga saya yakin setiap kita insya Allah pasti bisa mengamalkan amalan ini. Demikianlah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudaraku yang mulia, kami mohon dukungannya atas kemajuan konten ini atau kemajuan channel ini dengan memberikan support berupa subscribe, like, dan share, kemudian membagikan ke media sosial yang Anda miliki. Dan bagi saudaraku yang belum sempat memberikan supportnya atau dukungannya untuk kemajuan channel ini, maka kami mohon doanya kiranya ke depannya channel ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Demi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.